Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Bapak. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi khususnya tentang desain media interaktif. Oke, anak-anakku sekalian, selamat belajar. Perhatikan terus video ini sampai akhir. Jangan sampai kamu ketinggalan dalam pembelajaran karena materi kali ini Bapak akan menjelaskan secara detail gimana tentang memahami konsep dasar multimedia interaktif khususnya berbasis halaman web dan media interaktif. Oke, yang pertama-tama tentunya kita harus mengerti dahulu apa sih yang dinamakan multimedia interaktif itu. Nah, tentu kalau kita mendengar kata interaktif, ada yang namanya merupakan suatu interaksi, ya. Interaksi antara user dan pembuat media itu. Nah, kalau secara teori ya tentu kita harus paham dulu apa sih pengertian dari multimedia interaktif itu ya. Nah, multimedia interaktif adalah merupakan media yang menggabungkan teks, grafik, video, dan animasi dan suara menjadi satu kesatuan, suatu produk yang akan menyampaikan informasi tentunya melalui media jaringan internet ataupun melalui sarana komputer ya. Itu. Nah, di sini kita akan lihat dulu pandangan dari para ahli. Nah, para ahli di sini tentunya ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya, di antaranya yaitu Robin dan Linda ya, itu bahwa mereka punya pendapat bahwa alat yang menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video itu bisa dikatakan yang namanya multimedia interaktif. Nah, sedangkan menurut Hofstadter ya, bahwa media interaktif itu adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, dan gambar bergerak. Tentunya menggunakan tool ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di komputer dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah informasi ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat itu gimana sih jenis-jenis ataupun apa saja sih jenis-jenis multimedia interaktif itu. Yang pertama, di sini kita akan mengenal yaitu jenis multimedia interaktif menjadi dua bagian, yaitu multimedia interaktif online dan multimedia interaktif offline ya. Nah, tuh, kita lihat kelanjutannya. Nah, kalau multimedia interaktif online tentunya akan disampaikan ataupun akan dipublikasikan ya menggunakan jaringan internet. Contohnya apa? Contohnya yaitu menggunakan situs-situs web, ada percakapan-percakapan online, situ kan ada yang messenger dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini multimedia interaktif ini akan dipublis menggunakan media internet ya. Nah, itu. Nah, di sana juga kita mengenal dengan istilah yaitu multimedia interaktif offline. Nah, itu gimana lagi ceritanya? Kalau tadi online-nya kita publis menggunakan internet, jadi anak-anak bisa baca di situs-situs tertentu ya. Nah, kalau offline-nya gimana? Nah, kalau offline ini tentunya kita nanti mungkin akan dimasukkan ke dalam CD ya, nah itu ataupun kampung profil ataupun berupa PowerPoint ya, nah itu. Nah, jadi ada dua macam interaksi online dan interaktif online dan interaktif offline ya. Nah, fungsi kita sudah merancang sebuah interaktif ataupun kita akan merancang sebuah media interaktif. Fungsinya apa sih sebenarnya multimedia interaktif ini? Nah, di sini kita harus tahu ya fungsinya. Jadi jangan sampai kita membuat sesuatu itu ya, merancang sesuatu itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, dalam tulisan yang dibuat oleh Yanuar Rahman ya itu bahwa multimedia interaktif itu banyak sekali fungsinya rupanya. Yang pertama mungkin fungsi untuk komunikasi antar pebisnis. Misalnya informasi mengenai manajemen, mengenai absensi, mengenai keuangan, dan lain sebagainya. Ada juga yang merupakan komunikasi bisnismen dengan konsumen. Nah,
Modelnya gimana? Model penyampaian informasi interaktifnya itu ada yang namanya mungkin situs-situs e-commerce. Terus ada juga komunikasi antar konsumen, antar pengguna. Nah, itu modelnya gimana? Oh, contohnya misalnya jejaring sosial, media sosial, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, itu kan kamu berinteraksi sendiri, ya nggak? Kamu berinteraksi sendiri antara user yang satu dengan user yang lain, ya, gitu. E-learning di situ ada training, ada alat bantu pembelajaran, ada media pembelajaran. Nah, terus fungsi multimedia interaktif di bidang hiburan ada apanya? Oh, ada game misalnya ada game interaktif dan lain sebagainya. Untuk pemerintah ada nggak fungsinya? Tentu ada. Misalnya mereka ingin menyampaikan informasi publik, ya, menyampaikan informasi publik dan layanan masyarakat, dan masih banyak lagi fungsi dari multimedia interaktif itu sendiri, ya, gitu. Selanjutnya kita harus paham dulu, ya, dengan yang namanya konsep multimedia interaktif. Konsepnya itu gimana sih konsepnya itu? Jadi yang pertama, sebelum kita menciptakan konsep multimedia itu, kita harus paham dulu tentang pemanfaatan komputer. Makanya di awal-awal kalian belajar tentang komputer, hal yang paling mendasar, hal yang paling fundamental yaitu adalah penggunaan komputernya harus kalian kuasai. Kenapa? Kalau kalian tidak menguasai penggunaan komputer, tentunya akan sulit untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer. Nah, itu, ya. Nah, apalagi multimedia interaktif ini. Nah, kalian harus kuasai betul, kalian harus paham betul, harus tahu betul, oh, apa itu teks, apa itu gambar, apa itu suara, gimana itu video, gimana itu animasi, yang nantinya akan kita kombinasikan, ya, yang akan kita gabungkan menjadi sebuah konten multimedia interaktif, ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kita belajar, ya. Makanya sekarang kita pahami dari sekarang konsepnya apa multimedia interaktif itu, ya. Jadi Bapak ulangi, konsep dari multimedia interaktif itu adalah pemahaman tentang gimana cara membuat sebuah konten yang terdiri dari teks, video, audio, suara, animasi, dan lainnya, ya. Nah, dijadikan satu sehingga ada interaksi, ada interaksi antara user dan pembuat. Itulah yang dinamakan konsep multimedia interaktif, ya, gitu. Selanjutnya, jenis multimedia interaktif kalau kita lihat dari karakternya. Nah, itu. Yang pertama ada multimedia interaktif linear ataupun tetap. Ada juga yang namanya multimedia interaktif dapat dikendalikan, ya, nah, itu. Nah, yang linear ini gimana? Yang linear artinya hanya satu arah, linear satu garis, yang itu. Nah, di situ ada televisi, ada radio, dan ada koran. Yang artinya tingkat partisipasi kita ataupun tingkat interaksi kita dengan konten itu sangat minim, ya, itu sangat minim, itu. Sedangkan multimedia interaktif itu yang sesungguhnya adalah adanya interaksi antara kita dengan konten tersebut, konten pembuat tersebut. Nah, itu, ya. Misalnya contoh game, game kan kita bermain di situ, kan, kita bermain, kita misalnya gerakan ke kiri, orangnya ke kiri, kita ke kanan, kontennya ke kanan, dan nah, itu sebenarnya adalah multimedia interaktif itu sendiri, ya. Oke, nah sebelum kita membuat nantinya, tentu kita harus paham dulu syarat dalam pembuatan konten multimedia interaktif. Antara lain, yang pertama tentunya kita harus menciptakan konten multimedia interaktif itu mudah dan familiar digunakan oleh user kita. Jangan kita bikinnya rumit nantinya sehingga usernya itu bingung. Loh, ini apa ini, kan? Nah, itu. Ini gimana cara pakainya? Itu yang harus kita pikirkan yang pertama. Yang kedua yaitu mudah dipasang di berbagai komputer, operating system manapun, ya, itu. Jadi kalian harus pikirkan syaratnya, yaitu mudah dipasang, entah itu dibuka di Android, entah itu dibuka di macOS ataupun di Windows. Nah, itu akan mudah, ya, itu. Terus komunikatif, artinya apa? Yang akan kita buat itu artinya mudah dipahami oleh user, ya, mudah dipahami oleh user, jangan sampai membingungkan user. Oleh karena itulah nantinya
waktu kalian membuat konten, kalian harus merancang dulu apa sih yang akan kalian sampaikan gitu. Terus dan terakhir yaitu sedapat mungkin dengan biaya yang ringan jangkau ya gitu. Nah, kelayakannya gimana? Kita lihat kelayakannya di situ. Pertama ada appropriateness, yaitu materi harus sesuai dengan karakteristik, artinya harus nyambung. Kamu misalnya pengen buat multimedia interaktif itu tentang misalnya layanan hidup sehat. Nah, materi di dalamnya, gambar-gambar di dalamnya, audio di gambarnya itu harus nyambung. Jangan nggak nyambung di situ, jangan nggak nyambung gitu. Itu. Terus akurat, up to date, jelas dan tidak membias ya, itu ya. Itu. Tampilan-tampilan warnanya pun misalnya entah itu gambarnya, tulisannya harus kamu padukan sesuai dengan karakteristik dari konten yang akan kamu buat ya gitu. Nah ini ya gambaran dari screen presentation itu. Jadi konten multimedia interaktif itu ini kurang lebih komponen-komponennya ya, itu ada teks, itu ada grafik, ada color atau pewarnaan, ada animasinya, ada audionya dan ada videonya ya gitu. Nah itu penjelasannya teks itu ya, kamu ya harus perhatikan tulis hurufnya gimana, besar hurufnya ya kan, spasinya gitu kan, besar kecilnya, jangan sampai nanti tulisannya terlalu besar sehingga orang akan sulit membaca. Begitu juga misalnya teksnya terlalu kecil akan sulit dalam membaca. Grafiknya juga, penggunaan gambar ya, nah itu kamu harus desain sedemikian rupa supaya menarik ya, pewarnaannya juga dan lain sebagainya. Kalau mau ada animasi juga, kamu perhatikan animasi yang tepat, jangan asal masukin animasi. Begitu juga dengan audionya, musiknya, musik yang tepat, itu musik yang tepat. Begitu juga dengan videonya ya. Nah ini gambaran dari prosesnya dalam pembuatan konten multimedia interaktif ya. Kamu harus tahu bahwa multimedia interaktif itu harus mengandung unsur ya, harus mengandung unsur dari teks, grafik, video, suara dan animasi ya. Nah itu. Sehingga nanti kalau sudah kita buat satu kesatuan, jadilah yang namanya multimedia interaktif atau multimedia produk ya. Oke, mungkin itu saja gambaran dari Bapak ya tentang pembuatan konten multimedia interaktif. Bapak harap kalian paham terhadap semuanya ini supaya nanti pada saat kita praktik dalam pembuatan konten multimedia interaktif, kalian sudah tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.